Assalamualaikum, hello kelas. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Mudah. Apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Pernahkah kamu mengeluarkan sebuah opini tentang fenomena yang sedang viral atau trending saat ini? Apakah kamu mencoba mempengaruhi orang lain dengan opinimu? Yang kamu lakukan tadi itu tergolong dalam salah satu jenis teks. Teks apakah itu? Mari kita cari tahu. Teks tersebut berjenis analytical exposition text. Analytical exposition text adalah sebuah teks yang menjelaskan pendapat penulis tentang suatu permasalahan tanpa membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Teks ini hanya meyakinkan pembaca bahwa permasalahan tersebut layak untuk didiskusikan dengan menyajikan argumen-argumen untuk mendukung topik. Di sini penulis mengangkat sebuah permasalahan yang sedang hangat-hangatnya untuk dibahas berdasarkan opini dari si penulis. Untuk membuat pendapatnya lebih kuat, si penulis memberi beberapa argumen sebagai alasan mendasar mengapa suatu permasalahan tersebut bisa terjadi. Jadi, apa tujuannya? Tujuannya ya untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kemudian, apalagi? Ya, nggak ada. Diskusi ini hanya untuk membuat pembaca lebih peduli pada permasalahan tersebut, dan pembaca tahu kenapa dan apa konsekuensinya. Haruskah kita percaya pada argumen-argumen si penulis dan mengikuti apa yang dia katakan? Oh, tidak. Si penulis tidak mencoba untuk mengubah sudut pandang si pembaca. Teks ini hanya berisi pendapat-pendapat si penulis. Kemudian, kalau saya ingin membuat sebuah teks analytical exposition, gimana caranya? Baiklah, dengarkan dengan seksama ya. Struktur teks analytical exposition ada 3. Pertama, tesis. Di bagian yang selalu ada pada paragraf pertama ini berisi penyampaian terkait topik yang dipermasalahkan. Di sini penulis menjelaskan topik permasalahannya seperti definisi, pengertian, dan penjelasan singkat terkait permasalahan. Kedua, argumen. Kalau pada bagian yang berparagraf-paragraf ini memaparkan argumen-argumen yang mendukung opini si penulis. Selain itu, seringkali si penulis memasukkan hasil studi, penelitian, atau survei dari pihak yang lebih kompeten untuk mendukung argumennya. Nah, kalau yang terakhir, reiteration. Yang ini di paragraf terakhir, isinya kesimpulan. Coba perhatikan sebuah teks analytical exposition ini. Pada teks ini, kalian bisa melihat kedudukan struktur teksnya. Paragraf pertama itu tesis. Paragraf kedua dan ketiga itu argumen. Dan paragraf keempat itulah reiteration. Dalam teks ini, si penulis ingin menyampaikan opininya tentang pentingnya perpustakaan. Coba perhatikan teksnya. Paragraf pertama, ini tesis, isinya opini penulis. Pada paragraf pertama ini, pembaca dapat menemukan permasalahan apa yang didiskusikan. Sebagai tambahan,
pembaca juga dapat menemukan pandangan si penulis terhadap permasalahan. Nah, dalam teks ini, si penulis secara pribadi meyakini kalau perpustakaan adalah lembaga yang paling penting bagi umat manusia. Tuh, tertulis kan di situ? Bagian kedua, ini yang disebut argumen. Bagian ini mengandung argumen atau pendapat si penulis terhadap permasalahan atau kejadian yang sedang hangat. Biasanya terdapat 2, 3, bahkan lebih opini yang disajikan untuk mendukung topik utama. Coba kita lihat dalam teks ini. Pertama, si penulis beropini bahwa banyak pengetahuan manusia disimpan di perpustakaan. Kedua, dalam perpustakaan pengetahuan tersebut dilindungi. Ditambah lagi, orang-orang bisa menemukan dengan mudah informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau bagian terakhir namanya reiteration, selalu ada di paragraf akhir. Isinya kesimpulan dari topik dan argumen dari si penulis. Bagian ini bisa dibilang penguatan atau penegasan. Dalam paragraf terakhir teks ini, si penulis menyampaikan bahwa perpustakaan adalah jalan menuju masa lalu dan pemberian kita untuk masa depan. Dia pun kembali menegaskan, perpustakaan adalah lembaga yang penting untuk umat manusia. Apakah kamu sudah paham? Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaannya ya. Unsur kebahasaannya ada banyak, tapi di sini guru muda hanya mengangkat 3 aja ya. Ini yang terpenting. 1. Tenses. Pada teks ini berjenis present tense. 2. Menggunakan internal conjunction. Kata-katanya seperti firstly, secondly, next, finally, dan lain-lain. Ini digunakan untuk kata hubung yang menghubungkan antar argumen. 3. Menggunakan casual conjunction. Kata-katanya seperti although, in case, as a result, in order, because, dan lain-lain. Ini digunakan untuk menghubungkan klausa sebab akibat. Sekarang kamu sudah paham tentang analytical exposition text. Ada pertanyaan? Tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.